Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Tamanurung, NIM 1120002. Saya dari Blok 15 Laboratorium Geoinformasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tutorial DIPS mengenai analisis sesar dengan menggunakan data SF dan GF, juga menggunakan data bidang sesar. Nah, data yang telah diberikan dari laboratorium ini kita pindahkan dulu ke Excel seperti ini. Nah, kemudian dari Excel ini akan kita pindahkan ke DIPS-nya. Begini adalah tampilan DIPS-nya. Untuk bagian dari DIP dan DIP direction ini kita ubah dulu dengan mengklik project settings, terus kita ubah menjadi strike right DIP. Kenapa? Karena DIP-nya itu berada di sebelah kanan si strike-nya. Terus kita oke. Nah, setelah itu data yang dari Excel tadi itu kita copy dan kita paste ke si DIPS-nya seperti ini. Kemudian kita copy lagi yang bagian GF-nya. Lalu kita pindah ke si DIPS-nya. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita klik Ctrl Preset dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik yang bagian Add User Plan, lalu kita klik di sebelah puncak atasnya ini warna merah. Nah, kita beri label itu merupakan data GF. Nah, setelah itu sama seperti ini juga, kita klik Add User Plan, terus kita klik dan beri label SF. Nah, setelah kita menentukan SF dan GF seperti ini, kemudian kita membuat bidang bantu dengan mengklik di titik perpotongan antara si SF dan GF-nya. Nah, kita klik lagi Add User Plan, terus kita klik di tengah-tengahnya, perpotongan antara SF dan GF. Setelah itu kita beri label itu bidang bantu. Ini terus oke. Nah, setelah memplot ini, kemudian kita plot bidang sesarnya. Di mana tadi pada soal dikatakan bahwa bidang sesarnya itu 204 derajat is 70 derajat. Nah, jadi kita plot bidang sesarnya. Kita klik lagi Add User Plan-nya. SF dan GF. Di antara perpotongan antara SF dan GF dengan nilai 204 derajat 70. Jadi 204 derajat itu kira-kira di sini 180, 90, 200, 204. Jadi sekitaran sini. Itu kita arahkan. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita klik dan kita beri nama. Ini adalah bidang sesar. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini, kemudian kita bisa mengedit warna garis di sini biar berbeda satu sama lainnya dengan mengklik Edit User Plans. Terus nanti yang bagian polnya ini kita uncheck. Nah, kita bebas mau kasih warna apa. Sini terus uncheck dulu. Terus ini juga di-uncheck semua. Bebas mau kasih warna apa. Nah, setelah itu di-okein. Nah, begini adalah tampilannya setelah diberi warna yang berbeda. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita mencari nilai dari T1 hingga T3 aksen yang bisa dipermudah dengan menu ini, menu tools, terus kita klik pitch grid. Nah, lalu kita arahkan, kita klik di bagian tengah-tengah ini, bagian bidang sesarnya. Ini. Nah, maka akan muncul penampakan seperti ini. Nah, yang pertama kita mencari sigma 1 aksen atau T1 itu didapat dari perpotongan antara gaze fracture dengan bidang bantu. Jadi kita klik yang bagian arrow ini, kita klik yang ini. Nah, add trend line, terus kita arahkan dengan perpotongan antara si gaze fracture dengan si bidang bantunya. Jadi di sini
perpotongannya. Oke, kita klik nih, terus kita okein, terus langsung kasih keterangan di sini tuh dia T1 aksen, nah terus oke. Setelah mendapatkan T1 aksen, kita mencari nilai T1, di mana sigma 1 ataupun T1 ini dapat dengan 30 derajat dari nilai T1 aksennya. Jadi kita kasih ini lagi, trendline, terus kira-kira nilai itu di sini. Nah, terus oke. Kasih keterangan itu T1. Terus oke. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai ini, selanjutnya kita mencari nilai T3 aksen. Itu didapat dengan cara 90 derajat dari nilai si T1 aksen ini. Jadi kita klik lagi add trend lainnya, terus 90 derajat dari si nilai T1-nya, T1 aksennya. Itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Itu sekitaran di sini. Nah, terus oke. Terus kita kasih keterangan itu adalah T3 aksen. Nah, seperti ini. Nah, kita kasih T3 aksen. Oke, seperti ini. Kemudian, lalu kita mencari nilai T3 yang didapat dari 90 derajat dari nilai T1 ini. Nah, kita kasih add trend lain lagi. Itu 90 derajat di 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Terus kita di sini. Oke, terus kita kasih kita kasih keterangan di sini tuh T3. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari nilai T2 dan T2 aksen yang bisa didapat dari perpotongan antara SF dan GF ini. Lalu kita beri keterangan. Jadi kita kasih keterangan lain lagi. Perpotongan antara SF dan GF itu di merah sama biru ini. Nah, terus kita kasih keterangan itu T2 aksen. Terus kita okein. Nah, seperti ini. Kemudian setelah semuanya udah dapat, kita mencari net slip. Nah, net slip ini bisa didapat dari titik pusat dengan perpotongan antara bidang sesarnya, antara bidang sesar dengan bidang bantu, lalu kita beri keterangannya. Jadi yang pertama kita klik yang ini, terus perpotongan antara titik pusat dengan antara bidang sesar dan net slip dan bidang bantu. Jadi ini merupakan bidang bantu, bidang sesarnya itu warna hijau, jadi di sini bidang hijau dan bidang warna ungu. Oke, kita klik terus kita okein. Oke, kita kasih keterangan dengan di sini add text, terus kita kasih net slip. Nah, kemudian kita okein. Oke, seperti ini. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita bisa menentukan arah pergerakan sesar yang bisa dilihat dari perpotongan antara gaze fracture dan bidang sesar. Jadi antara bidang gaze fracture di sini dengan bidang sesarnya yang ini, bidang sesar dan gaze fracture. Jadi apabila membentuk sudut lancip, maka arah pergerakan panah itu akan menuju ke dalam. Namun apabila dia membentuk sudut tumpul, maka arah pergerakannya itu menuju keluar. Jadi untuk data Stellarnet ini bisa kita lihat bahwa gaze fracture dan bidang sesarnya itu membentuk sudut lancip. Nah, maka dari itu nilai dari sudutnya itu arah panahnya itu menuju ke dalam. Jadi seperti ini. Kita klik yang add row ini, kemudian kita kasih ini tanda.
karena sudah tumpul berarti kita ini. Oke, terus yang ini untuk hanging wall-nya, dan untuk foot wall-nya kita kasih ini. Oke, selanjutnya setelah menentukan arah pergerakannya, kemudian kita bisa menentukan arah dari si net slip-nya juga. Nah, untuk di sini net slip itu mengikuti arah pergerakan dari si hanging wall-nya, di mana hanging wall itu kan karena ini masuk, jadi kita bisa buat juga di sini. Nah, kita klik ini terus. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita menentukan arah pergerakannya seperti ini, kemudian pitch grid-nya ini udah nggak kepake lagi, jadi bisa tinggal kita hapus, tinggal klik kanan dan delete. Nah, seperti ini. Jadi dari ini kita udah bisa baca nilainya, dengan klik add user plan ini. Bentar. Add user plan. Oh, bukan yang ini. Edit user plan. Nah, di sini dikasih lihat ada GF, terus SF, bidang bantu, dan bidang sasarnya. Nah, nilainya ini kita pindahkan ke Excel. Di sini nilai GF-nya itu 176 dan 77. GF 76, 77. Untuk SF-nya 23982. 23982. Kemudian selanjutnya untuk bidang sasaran di sini tadi diketahui di soal itu 20470. Jadi langsung kita pindahkan. Ini 20470. Nah, untuk nilai net slip-nya ini bisa kita cari dengan mengganti ini terlebih dahulu menjadi trend plunge. Nah, kemudian kita sorot ininya, kursornya tuh ke arah sini. Nah, akan menunjukkan nilai 23 ada 25. Oke, langsung kita pindahkan. Dua 022 dan 03. 03. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai T1 dan juga nilai ke bawahnya T3 itu dengan cara sama kayak tadi. Nah, sini nilai T1 kita arahkan kursornya ke sini. Itu 146 08. Kemudian untuk T1 aksennya itu 17602. 17602. T2 dan T2 aksennya tuh di sini ini 269. Nilai T2 dan T2 aksennya itu menunjukkan nilai di sini perpotongannya tuh 27876 pindah 276 8 juga 12. Oke, ini T2 dan T2 aksennya sama.
76 juga, 76278. Oke, selanjutnya kita cari nilai T3 dan T3 aksennya. Itu untuk nilai T3-nya ini potongannya ada 05331. Tadi 053. Terus untuk T3-nya, T3 aksen itu ada 8713. 87. Nah, kemudian setelah menentukan nilainya ini, kita bisa mencari nilai rektor dulu untuk mengetahui nih. Kita bisa cari nilai reknya dengan mengklik bagian tools dan measure angel. Nah, setelah itu kita upload pada titik perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantunya. Jadi ini merupakan bidang bantu dan bidang sesarnya itu ini. Perpotongannya ada di sini. Nah, kita klik di sini. Lalu kita klik juga pada bagian net slip-nya dengan bidang terluarnya. Bidang itu. Oke. Kita klik tools tadi, measure angel. Terus kita klik bagian perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu di sini, dan pada net slip dengan bagian terluar dari stair net ini. Oke, kira-kira di sini. Nah. Kita dapat nilai dari si reknya itu 3 derajat di sini, 3 derajat. Jadi langsung aja kita masukkan. Di sini tuh 3 derajat. Nah, 3. Oke. Kemudian untuk mengetahui pergerakan dan nama sesarnya itu bisa kita lihat di sini itu pergerakannya itu mengiri. Pergerakannya mengiri dan arah dari si net slip-nya itu naik. Angle-nya. Nah, kemudian jadi kita tulis di sini kiri naik. Kemudian kita menentukan nama sesar itu melalui dengan klasifikasi Ricard 1972. Nah, tadi diketahui bahwa nilai dari reknya itu 3 derajat dan nilai dari di bidang sesarnya 70. Jadi, dan juga dengan clue dari sini kiri naik. Jadi kita langsung aja di bagian ini kiri naik. Nah, tadi reknya itu ada 3 derajat di bagian sini. Jadi kita bisa langsung tahu bahwa nama sesar itu ada di nomor 18. Jadi nama sesarnya adalah left slip fault. Saja klik. Nah, sini nama sesarnya left slip fault. Oke. Nah, berikut adalah data dan hasil analisis dari sesar yang telah dilakukan melalui software DIPS ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.